Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Hari ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Eli Diah Prapanti, SSI Teol MA, dalam buku renungan Teen for Christ dengan judul Berani Bersaksi, berdasarkan Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Bersama saya, Hans Sinaga. Sebelum kita membaca renungannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa menjaga, memelihara setiap pertumbuhan kehidupan kami datang kepadamu memohon agar Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh membentuk kehidupan kami melalui pembacaan Alkitab, sehingga kami dapat menjadi para remaja yang baik, para remaja yang juga boleh taat hidupnya sesuai dengan firman. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi pusat pemerenungan kita akan saya bacakan dari Roma 1 ayatnya yang ke-16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Galileo Galilei adalah ilmuwan asal Italia abad ke-16 yang mendukung teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari. Pada saat itu, pandangan yang diterima luas adalah geosentris, yaitu bumi sebagai pusat alam semesta. Pandangan Galilei tidak dipercaya dan ditolak oleh banyak pihak, terutama oleh Gereja Katolik. Pada tahun 1633, Galileo diadili oleh Inkuisisi dan dipaksa untuk menarik kembali pandangannya. Meskipun dihadapkan dengan ancaman dan tekanan besar, Galileo tetap bersaksi tentang apa yang ia yakini sebagai kebenaran ilmiah. Ia tetap teguh pada pendiriannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, meskipun ia harus menerima hukuman dan hidup dalam pengasingan. Di kemudian hari, pandangan Galilei terbukti benar, dan teorinya ini memberi banyak manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dalam pekabaran Injil, Paulus menyadari bahwa ia akan menghadapi berbagai penolakan, tantangan, dan penganiayaan. Tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak merasa malu karena itu. Paulus tidak merasa malu dengan Injil, meskipun banyak orang pada masa itu menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh, sulit dipahami, bahkan tidak berharga. Ia dengan berani mengakui bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang mengubah hidup dan membawa manusia pada hubungan yang benar dengan Allah. Teens, Galilei berani menyatakan hal yang diyakininya, meskipun harus menghadapi penolakan. Kita seringkali merasa malu atau ragu untuk berbicara tentang iman kita di hadapan orang lain karena takut ditolak, tidak dimengerti,
atau dianggap aneh. Namun seperti Paulus, kita dipanggil untuk tidak malu karena Injil. Bukanlah sekedar kata-kata kosong atau ajaran buatan manusia, melainkan kuasa Allah yang dapat mengubah hidup dan membawa keselamatan. Di dalam Injil, kita menemukan kebenaran Allah yang akan memimpin kehidupan kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk sapaan-Mu melalui pembacaan Alkitab dan renungan kami. Mampukanlah kami menjadi remaja-remaja yang tidak malu menyatakan iman kami di hadapan dunia. Dan biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa menggerakkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, memberikan dampak positif. Karena kami yakin dan percaya kehidupan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Inilah doa dan seru sembah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Teen for Christ pada hari ini. Jangan lupa komen, share, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa.